Apakah melihat mushaf di dalam sholat tarawih termasuk dimakruhkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Bahkan ini pernah dikerjakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Aisyah itu kadang-kadang beliau tarawih suruh ngimami seorang sahabat namanya Zakwan, dan dia ini Zakwan ini nggak hafal Quran sehingga baca. Baca itu juga nggak apa-apa. Terakhir, bagaimana hukum penukaran cek senilai 20 juta dengan uang tunai senilai 19 juta? Jawabnya tidak boleh, ini riba. Termasuk riba waktu hari raya ada penukaran uang baru dengan uang lama atau uang gede dengan uang receh, gitu. Biasanya kan di Madiun itu banyak itu, pinggir-pinggir jalan itu, untuk hadiah lebaran dikasih amplop, maka uang 100.000 nanti cuma ditukar 90.000. Ini masuk riba ini. Ya, tapi itu diperlukan apa? Lah diperlukan, kalau diperlukan uangnya itu jangan dirubah. 100 ya 100, 200 200. Amplopnya aja yang dijual. Kamu jual mahal sih terserah kamu. Jangan uangnya. Itu namanya khilah. Ya, daripada riba lebih baik khilah. Paham? Bagaimana hukum mencium istri ketika berpuasa? Jawabnya, kalau dia terbiasa mengendalikan syahwatnya sehingga bersiuman tidak membuat dia jima atau keluar mani, maka hukumnya boleh. Tetapi kalau dia ini tidak bisa mengendalikan syahwatnya atau bisa keluar mani, maka haram. Ini maksudnya puasa wajib, kalau puasa sunnah enggak. Bagaimana sikap kita yang terbaik ketika diundang makan di rumah seseorang? Padahal saat itu kita sedang berpuasa sunnah. Jawabnya, jika kalau kita makan itu menggembirakan tuan rumah, maka menggembirakan tuan rumah itu lebih baik daripada puasa sunnah. Mananya itu kalau kita puasa tuan rumah itu jadi kurang senang gitu lah, merasa nggak enak. Dan kalau kita ini mau makan di situ dia gembira, maka lebih baik dibatalkan puasanya. Karena menggembirakan orang Islam itu nilainya lebih tinggi daripada puasa sunnah, yang kemudian membuat sebab kurang senangnya saudara muslim kita ya. Paham maksudnya? Tapi kalau tuan rumah itu tidak merasa keberatan, ini kamu undang tapi kamu undang makan saya, tapi saya ini sedang puasa, bagaimana? Oh enggak apa-apa Pak Kiai, Pak Kiai puasa aja terus, doa buat kita semua supaya berkah, enggak apa-apa. Nah ya enggak apa-apa, puasa aja. Ini juga ada riwayat-riwayatnya itu, riwayat-riwayat kalau diundang makan kita puasa dan tuan rumah tidak keberatan, kita doa aja. Sebutkan definisi miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan halal yang sesuai dengan kedudukannya, tetapi belum mencukupi kebutuhannya secara sempurna dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi orang itu bisa saja penghasilannya itu sebetulnya kelihatannya banyak, tapi dia masih dianggap miskin karena orang yang di bawah tanggungannya banyak.
Makanya orang itu kalau di sini ya penghasilan 1 juta, tapi dia tidak punya keluarga ya sudah lebih cukup, tidak bisa dikatakan miskin lagi. Penghasilannya 1 juta, anaknya 10, ya miskin, nggak cukup itu. Di beberapa tempat, kalau di Temboro cukup. Anaknya 10 kan, makan paling itu 100.000 juga cukup tuh. Nah, ini mungkin pakaiannya, mungkin rumahnya, kalau rumahnya masih nyewa ya belum cukup. Jadi untuk keperluan harian belum cukup, itu miskin. Nah, dalam kitab fikih diceritakan bahwa termasuk keperluan harian itu kitab. Bagi thalibul ilm, bagi ulama itu kitab. Jadi umpamanya ulama itu punya perpustakaan harganya 100 juta. Mungkin bisa miskin dia itu. Karena ini termasuk keperluan seperti makan minum bagi orang lain. Jadi termasuk keperluan pokok bagi ulama atau thalibul ilm. Maka itu enggak dihitung berlebihan, enggak. Bagaimana cara membayar fidyah puasa? Setiap hari yang dia tidak mampu berpuasa pada hari tersebut harus dikeluarkan beras seukuran 6 on kepada 1 orang dari golongan fakir atau miskin dengan niat membayar fidyah. Jika dia ingin memberikan fidyah 2 hari lebih untuk 1 orang miskin, maka hukumnya boleh. Jadi setiap orang yang sakit, yang nggak ada harapan untuk sembuh, ya, kayak orang yang diabetes sudah berat banget, namanya, atau stroke sudah berat banget, maka dia puasanya bayar fidyah 6 on tiap hari. Caranya tiap hari. Jadi kalau hari ini saya nggak bisa puasa, maka hari ini juga saya bayar fidyah 6 on. Diberikan kepada 1 orang. 1 orang itu beli 6 on itu. 6 on jangan dibagi-bagi, 1 orang aja. Tapi kalau 12 on untuk 1 orang, untuk kifarah 1 hari, nah 2 hari, maka boleh. Bagaimana hukum berjabat tangan sesudah sholat? Biasa mengerjakan di Indonesia ini habis sholat orang salaman, dan ini sudah dibahas oleh Imam Nawawi pada zaman dulu. Jadi ini kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan umat Islam sejak dulu gitu. Hukumnya bagaimana? Ini diperinci. Kalau sebelum sholat itu dia belum berjumpa, karena para ulama mengatakan berjabatan tangan itu disunahkan ketika berjumpa pertama. Kalau sebelum sholat itu dia belum berjumpa, yang satu dari pondok utara, yang satu dari pondok selatan, ketemu di Jumatan itu. Sebelum sholat itu dia belum ketemu, maka habis sholat disunahkan salaman itu. Karena itu masuk perjumpaan pertama. Tapi kalau sebelumnya itu sudah ketemu, asalnya sudah ngomong-ngomong terus sholat, bagaimana? Nah ngomong-ngomong sholat, habis sholat salaman, bagaimana? Hukumnya mubah. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tetap sunnah. Kenapa? Karena Nabi menceritakan fadilah-fadilah jabatan tangan. Di antaranya hadis yang maknanya bila 2 orang Islam berjabatan tangan, maka dosa-dosanya berguguran. Dan Nabi tidak membatasi, tapi tidak boleh loh berjabatan tangan setelah sholat, nggak ada. Maka hadis-hadis yang menyatakan fadilahnya berjabatan tangan itu tidak ada batasan. Maka ini pendapat yang paling bisa diterima, maka jangan dibatasi. Habis wiritan, habis sholat, habis apa itu sunahkan aja.
Tapi ada khilafiat seperti itu. Maka jangan kamu terpengaruh dengan orang salape. Nah, habis sholat jabatan tangan itu bid'ah. Loh, kok bisa dikatakan bid'ah? Wong Nabi mengatakan berjabatan tangan itu menggugurkan dosa. Apakah menggugurkan dosa itu bid'ah? Nah, tapi jangan habis sholat. Apa Nabi melarang habis sholat? Tapi Nabi kan tidak buat. Iya, Nabi ngelarang enggak? Tidak ngelarang. Nah ya, kalau Nabi tidak ngelarang, kamu jangan ngelarang. Kalaupun kamu ngelarang, tidak akan saya gubris. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang. Nabi memerintahkan. Tapi kan Nabi tidak memerintahkan. Memerintahkan secara umum, tapi pokoknya salaman gugur dosa. Udah umum, perintahnya itu umum. Dan Nabi tidak membatasi. Ini penting itu loh. Penting ini. Karena ini sering begini, ini dijadikan apa itu perdebatan panjang lebar. Ini sebetulnya perkara kecil aja, tapi karena tidak insaf, ingin membanggakan pendapatnya, ingin dikatakan mujaddid, pembaharu abad ini. Nah inilah ya, akhirnya orang itu ingin punya pendapat-pendapat baru. Itu nggak usah itu sudah lama dibicarakan para ulama, bukan baru.